Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Taryadi. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 7 pada kurikulum Merdeka. Pada pembahasan kali ini saya akan membawakan materi tentang lokasi tempat tinggal. Dengan capaian pembelajaran pada fase D, peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekat. Sedangkan capaian pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan kondisi geografis tempat tinggalnya dengan kondisi geografis wilayah lain di Indonesia. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, serta bernalar kritis. Baik, bahasan yang pertama adalah lokasi. Kita tahu bahwa lokasi menunjukkan satu wilayah, ya, di mana kita berada saat ini. Lokasi merupakan salah satu konsep geografi yang terkait dengan ruang. Lokasi mengacu pada posisi sesuatu di permukaan bumi. Ada dua cara untuk menggambarkan satu lokasi. Kedua cara itu adalah cara yang disebut dengan lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa sih lokasi absolut dan lokasi relatif itu? Lokasi absolut merupakan lokasi yang disajikan pada peta melalui garis lintang dan garis bujur. Misalnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Atau rumah saya berada di Jalan Bango Blok D nomor 4, Kelurahan Sekar Gading, Kota Semarang, misalkan. Itu adalah lokasi absolut. Kemudian ada yang disebut dengan lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang dikaitkan dengan sesuatu di tempat yang lain. Misalkan, Kota Semarang tidak jauh dari Kota Purwodadi. Atau rumah saya berada dekat kelurahan. Itu menunjukkan konsep lokasi relatif. Jelas sampai di sini? Baik. Jika sudah jelas, kita lanjutkan dengan kondisi wilayah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah salah satu negara kepulauan paling besar di dunia. Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, baik yang sudah bernama maupun tidak bernama. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah 8.300 km persegi dengan luas total perairan Indonesia sebesar 6.400 km persegi. Letak Indonesia dilihat dari letak astronomis, geografis, dan ideologisnya. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujur. Seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia berada di 95 derajat bujur timur misalkan. Itu adalah letak astronomis. Kemudian ada yang disebut dengan letak geografis. Nanti akan diperjelas dengan penggambaran pada peta. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kita tahu bahwa secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan letak geografis ini menunjukkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas dunia. Kemudian letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia berada di
dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai Sumatera Barat, kemudian melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah pegunungan aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung berapi. Nah, aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Eurusia di sebelah utara, kemudian lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan bahkan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung berapi. Nah, aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadinya gempa. Selain dampak negatif tersebut, letak geologis Indonesia itu juga memberikan dampak positif. Yang pertama, kita memiliki tanah yang subur. Kemudian yang kedua, keanekaragaman baik flora dan fauna. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya mineral yang beragam. Kemudian, kita lanjutkan pada konsep tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di satu wilayah yang relatif sempit dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada satu wilayah dengan cakupan yang lebih luas. Di Indonesia dikenal ada iklim musim, kemudian iklim tropis, dan iklim laut. Masih tentang cuaca dan iklim, Indonesia memiliki iklim tropis atau iklim musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, negara kita biasanya mengalami musim hujan. Sedangkan pada bulan April sampai dengan bulan September, kita mengalami musim kemarau. Apa yang menjadi penyebab kedua musim itu terjadi di wilayah negara kita? Penyebabnya adalah arus angin yang banyak mengandung uap air yang bergerak dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama di wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin rendah karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Demikian untuk materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pengetahuan tentang peta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan yang berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.